anak-anak remaja 3 sejemaat Bethel yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu dan Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita di hari ini. Kita akan memulai proses pembelajaran dan pembagian materi. Tetapi sebelumnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di hari ini akan kita baca terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayatnya 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perjumpaan kami di hari ini. Di hari ini firman kebenaran-Mu telah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami membaca firman, kami mohon terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya ketika kami membaca firman, kami mengerti dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami, lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang hina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-60. Demikian bunyinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah
tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, adik-adik remaja 3, kita boleh masuk dalam materi di hari ini. Hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Sebagai orang percaya, kita ada di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Artinya, ketika kita memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan, kita diingatkan kembali tentang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus sampai ia mati di tiang kayu salib. Dan seperti Tuhan Yesus yang sudah mengalami penderitaan, maka sebagai orang percaya, kita pun tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan dan tantangan kehidupan. Dan salah satu tokoh yang hari ini akan kita bicarakan, ketika ia juga dalam memberitakan Injil, ia mengalami penderitaan dan tantangan. Siapa dia? Dia adalah Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh murid-murid di Yerusalem pada waktu itu untuk melayani janda dan orang miskin. Stefanus dan 6 orang temannya seperti Filipus, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka dipercayakan untuk melayani janda-janda dan orang miskin. Waktu itu semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan mereka. Tetapi di lain sisi ada orang-orang yang terus bersungut karena pembagian mereka yang tidak merata antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen Ibrani. Untuk adik-adik tahu bahwa orang Kristen Yahudi berbahasa Yunani adalah orang-orang Kristen Yahudi diaspora yang lahir dan tinggal di luar daerah Palestina. Dan mereka memiliki nama Yunani dan berbahasa Yunani. Karena itu mereka disebut juga Yahudi Helenistis. Sedangkan orang-orang Kristen Ibrani adalah orang-orang Kristen yang lahir dan menetap di dalam daerah Palestina. Dan mereka menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Ketujuh orang diaken ini dianggap baik dan memiliki hikmat untuk melayani orang-orang miskin. Dan Stefanus salah satu di antaranya. Bukan saja ia memiliki kecakapan dalam melayani, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk dapat melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di lain sisi, orang-orang pun mencari-cari kesalahan-kesalahan Stefanus karena ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka berusaha untuk mau menyingkirkan Stefanus. Mereka membawa Stefanus di hadapan mahkamah agama, imam-imam besar. Mereka menyeret dia. Dan ketika Stefanus diperhadapkan di depan mahkamah agama, muka Stefanus bercahaya dan wajah Stefanus seperti wajah seorang malaikat. Dan di dalam ruang sidang itu, Stefanus menguraikan tentang perjalanan bangsa Israel yang dimulai dari Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim menjadi bapa segala bangsa. Yang kedua, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi karena panggilan Allah, ia menjadi penguasa di tanah Mesir. Kemudian Musa
yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Dan Daud, seorang gembala yang diangkat oleh Allah untuk menjadi raja yang hebat pada zamannya. Stefanus menguraikan banyak tentang nenek moyang bangsa Israel. Itu pertanda bahwa Stefanus mengenal jauh dan dengan baik yang mengetahui sejarah nenek moyang bangsa Israel. Dan ia berkata bahwa nenek moyang bangsa Israel adalah satu bangsa yang keras kepala. Itu membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat marah. Dan mereka berteriak supaya Stefanus diseret keluar. Dan pada waktu itu Stefanus mengatakan bahwa ia melihat kerajaan Allah terbuka dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Hal itu pun menyebabkan sakit hati dan marah besar dari pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Akhirnya Stefanus pun diseret keluar dan ia dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Di ujung kematiannya, Stefanus masih sempat berdoa kepada orang-orang yang menganiayanya. Ia mengatakan, "Ya Tuhan, lalukanlah dosa ini daripada mereka." Anak-anak remaja sejemaat Betel yang Tuhan Yesus kasihi. Di ujung kematian, Stefanus bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menganiayanya. Itu pertanda Stefanus memiliki iman yang teguh bahwa di dalam penderitaannya Allah masih tetap menuntun kehidupannya. Anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari Stefanus. Kita pun sebagai anak-anak remaja harus termotivasi untuk bisa memberitakan Injil. Memberitakan Injil kapan dan di mana saja. Di mana saja kita berada, kita harus bisa memberitakan Injil. Di sekolah, di rumah, di tempat pergaulan, di mana-mana saja kita bisa memberitakan Injil. Memberitakan Injil lewat sikap, tutur kata, perbuatan. Misalnya, kita bisa berkata dengan jujur. Kita bisa menolong sesama. Kita bisa mengasihi orang tua, adik dan kakak. Dan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita melakukan hal-hal yang baik, berarti kita sudah bisa memberitakan Injil dalam setiap kehidupan kita. Memang memberitakan Injil bukan sesuatu hal yang gampang. Penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Stefanus yang harus dirajam sampai mati ketika ia melakukan pemberitaan Injil. Kita belajar dari Petrus yang harus dihukum mati dengan salib terbalik. Kita belajar dari Paulus yang harus dipenjarakan ketika ia memberitakan Injil. Dan bapak-bapak gereja yang juga mengalami penderitaan ketika mereka memberitakan Injil. Seperti Polikaprus dan John Huss. Anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Tugas pemberitaan Injil bukan tugas pendeta, bukan tugas majelis jemaat, bukan tugas para pengasuh, tetapi tugas kita semua. Kita harus mampu memberitakan Injil. Kita tahu bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita berhadapan dengan berbagai tantangan, tetapi kita tidak mampu untuk melewatinya sendiri. Kita harus minta kekuatan Roh Kudus. Supaya ketika kita memberitakan Injil, maka dengan demikian orang lain bisa mengenal dari diri kita siapa Yesus dan karya-karya keselamatannya yang ia beritakan di tengah-tengah kehidupan kita lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan hidup kita dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati remaja-remaja Kristen supaya mampu memberitakan Injil kapan dan di mana saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
anak-anak remaja 3, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjumpaan indah di hari ini. Selaku anak-anak remaja 3 sejemaat Betel, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan materi yang disampaikan oleh hamba-Mu di hari ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kiranya Roh-Mu melengkapi itu bagi anak-anak kekasih kami, supaya olehnya mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mereka mampu memberitakan Injil Kerajaan Surga lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan mereka yang nyata dari hari lepas hari. Sertai tuntun pelihara anak-anak ini di mana saja mereka berada, baik di sekolah, baik di pergaulan, baik di rumah, di tempat-tempat permainan mereka. Tuhan tuntun mereka. Mereka selaku anak-anak remaja Kristen, jangan Tuhan tinggalkan mereka. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka, supaya hari-hari yang mereka lalui adalah hari-hari yang dipenuhi dengan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami taruh seluruh masa depan anak-anak ini ya Tuhan. Bapa di sorga, walaupun mereka harus ada dalam keadaan dan kondisi pandemi COVID-19, mereka belum bisa berjumpa dengan teman-teman mereka. Mereka masih bisa bersekolah secara online. Tuhan Yesus, kiranya hikmat, Kudus dan kebijaksanaan serta kepintaran dan kecerdasan Tuhan curahkan bagi mereka. Berkati anak-anak remaja kami, para orang tua mereka, Tuhan Yesus sertai mereka selalu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hari ini, untuk perjumpaan kami di hari ini Tuhan. Kami selaku para pengasuh, Tuhan pakai kami senantiasa untuk mau melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini kepada semua anak-anak kekasih. Ini kami Tuhan, dengan doa kami di siang hari, ampunilah kami kalau kiranya dalam pemberitaan firman di hari ini ada hal-hal yang kami lakukan dan tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami semua dan layakan kami selaku anak-anak remaja, bahkan selaku para pengasuh, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan pada akhirnya kami mohon berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai kami anak-anak remaja, kami semua selaku para pengasuh, dan memberkati hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang anak-anak remaja 3 sejemaat Betel. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.